investment di sini, gitu ya. Jadi kita nyari investornya itu nggak cuma yang satu-satu kayak model itu, tapi kita langsung buat jual paket kayak gini. Ini jauh lebih cepat. Or ini yang central kitchen gitu ya, untuk bisa mengcover outlet-outlet yang banyak itu. Tentunya plus minus ya plus minus tergantung dari situasi dan kondisi perusahaan. Itu dalam penggunaan fasilitas ya. Gitu kira-kira. Siap. Satu pertanyaan lagi. Insyaallah. Bisa nih coach ya. Alhamdulillah. Teman di Bogor aja ntar kalau yang belum sempat dijawab nih teman-teman. Ya. Bentar, saya katasin lagi nih. Profil tapi cash flow-nya kurang. Ini ada juga nih coach, ntar sambil dirangkum nih. Coach mau tanya, ini saya punya usaha kuliner yang alhamdulillah sudah berjalan dan profil maksudnya gimana? Dan profil, tapi profit kali maksudnya. Tapi cash flow-nya kurang. Uang cash-nya nggak ada nih coach, atau bahkan kurang nih. Nah itu gimana tuh coach? Kondisi tadi perusahaan yang nomor 3 berarti ya, dia profit tapi cash flow-nya pot-potan kali coach di matrix yang tadi itu ya. Nah ini yang harus dicari tahu, yang menyebabkan kondisi seperti itu apa? Apakah karena working capital, perputaran modal kerjanya nggak bagus gitu ya? Apakah Anda membayar ke suppliernya itu cepat gitu ya? Jadi dia gini, kalau cash flow negatif itu, cash flow jelek, ya cash flow-nya nggak bagus, biasanya salah satu penyebabnya adalah uang masuknya lebih lama dibanding uang keluar. Contohnya misalkan dibayar dari customer-nya 30 hari, bayar ke suppliernya 7 hari. Sehingga kita harus menanggung selisih hari untuk bisa membiayai modal kerja. Bisa dipahamin nggak teman-teman? Nah, jadi kalau kayak gitu, maka kita harus membuat gap-nya itu jadi lebih sama minimal, sehingga angkanya jadi angka 0. Nah, kalau nggak bisa juga, ya kita harus cari pendanaan yang bisa mengcover gap dari cash flow itu. Wah, banyak nih, jawabannya itu panjang, saudara-saudara. Saya bisa kasih formulanya itu banyak banget gitu ya. Ya, existing market yang kita handle harus bisa kita keep. Oke. Ya cepat ya, jika ada new product atau new strategy for acquisition, tidak boleh mengeluarkan yes, betul. Jika ternyata harus memilih, dan apakah kita pilih new acquisition atau extra. Nah ini saya jawabnya itu pakai Excel. Ini last question boleh ya Mas Dery ya, sebelum boleh. nanti kita Coach Ismail. Oke. Jadi yang namanya business growth strategi ya, business growth ini kita akan kupas nanti di Bogor tentunya, tapi kita buka dulu sini ya. Itu ada banyak cara. Yang pertama adalah yang namanya market penetration. Ya, yang kedua ada yang namanya market development. Yang ketiga ada yang namanya product development. Yang keempat ada yang namanya diversification. Nah, kira-kira gini ya. Ini 4 strategi nih. Market penetration, ya ini kita bagaimana kita bisa penetrasi pasar dengan produk existing, ya, existing market. Nah, ini kelebihannya, ini low risk, murah, ya, murah dan quick win, bisa langsung dieksekusi. Karena apa? Karena kita udah punya pengalaman, ya, kita udah mengenal produk dan market kita. Jadi kalau bisnis Anda misalkan di Bandung dan masih kecil, ya nggak usah buka-buka jauh-jauh dulu lah. Bandung aja belum selesai, kira-kira kayak gitu loh. Itu disebut dengan penetrasi pasar, ya. Dibanding, nah kalau market development, existing product, ya, for new market. Paham maksudnya? Nah, jadi produk kita buka untuk market yang baru. Ini ya bisa dibilang mid to high risk, karena ini mahal, ya, dan ini major project kalau di risk manage priority-nya. Major project artinya apa?
ini akan berasa long term, betul ya. Dan ini perlu sabar. Nah, jadi ini lebih mahal. Product development ini adalah new product for ya existing market. Jadi market yang udah ada kita tambahin produk baru ya sehingga mereka belanja lebih banyak ya. Ini menurut saya low to mid risk ya, low ya. Ini bisa dibilang mahal ya karena R&D dan segala macam, dan ini bisa saya bilang ini bisa masuk quick win lebih cepat. Nah, ini yang new product atau new business for new market. Super high risk, mahal ya, dan ini major project. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini jawaban saya ke teman-teman yang tadi gitu. Artinya, pilih mana sih? Kita pilih new market acquisition atau kita manage existing customer market. Kalau saya sih ya, dari sisi keuangan, saya akan ngelihat mungkin kalau bisnisnya masih belum maksimal di satu area, mendingan maksimal. Ya, 70% fokusnya ke situ dulu. Sisanya boleh kita buat new product, buat market development. Jangan dibalik. Bisnisnya misalkan bukanya misalkan di Bandung. Di Bandung juga belum ngapa-ngapain. Marketnya juga masih kecil. Langsung kepikiran pengen buka di Makassar, pengen buka di Aceh. Yang nasionalnya juga Anda nggak tahu. Marketnya juga Anda nggak tahu, burem. Akhirnya apa? Terbang ke Makassar 2 hari, pulang ke Bandung, bisnisnya udah hilang. Kan itu jadi problem. Jadi pelan-pelan. Kalau saya tergantung. Gitu ya, Bang Dery ya. Siap, Coach Yusan. Terima kasih banyak. Sampai bertemu nanti insya Allah di Bogor tanggal 12 sampai 15. Sorry nih, saya mau pamit. Ya, saya pamit sama Bang Dery, sama teman-teman, sama Coach Ismail gitu ya.